Makanya orang-orang yang tidak mau kembali kepada sunnah, mereka tidak mau mengatakan akidah salah, mereka nggak mau. Mereka ketika membahas akidah pakai logika, mau pakai filsafat kayak, mau pakai akal kayak, ini nggak masuk akal kayak, ayat harus ditolak, ayat harus ditakwil. Sehingga nggak bisa kita ngajak mereka untuk bersatu kalau sandarannya bukan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf. Ini kenyataan pahit yang harus kita rasakan. Khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya, tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya. Oleh karena ketika terjadi debat di hadapan seorang khalifah yang terkena syubhat Mu'tazilah, maka Imam Ahmad bertanya kepada ahlul bidah tersebut, apakah yang kau serukan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk pernah diserukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata dia enggak pernah. Baik. Akidahmu, Al-Quran itu makhluk. Pernahkah diserukan oleh Abu Bakar As-Siddiq setelah wafatnya Nabi mengajak umat untuk meyakini Al-Quran itu makhluk? Ada dalam Al-Quran? Apakah Abu Bakar pernah menyuruh sebenarnya? Karena tidak pernah. Baik, Umar, Utsman, Ali, enggak ada. Nah, kalau suatu akidah tidak pernah diserukan oleh Rasulullah dan para sahabat, kemudian bagaimana bisa jadi akidah yang benar? Maksud saya Imam Ahmad menjadikan barometer kebenaran adalah dengan akidah yang diyakini oleh generasi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka tidak ada cara untuk bisa bersatu kecuali bersatu di atas akidah. Dan tidak ada akidah yang benar kecuali satu, cuma akidah as-salafus saleh. Akidah as-salafus saleh. Semua orang sepakat kalau ditanya generasi terbaik siapa? Para sahabat. Ada yang ragu akan hal ini? Yang ragu cuma orang Syiah. Makanya dikatakan oleh seorang tabi'in, kalau Syiah ditanya, siapa generasi terbaik di zaman Nabi Musa? Kata mereka generasi terbaik di zaman Nabi Musa adalah sahabat-sahabatnya Nabi Musa. Tapi pertanyaan berikutnya, siapa generasi terbaik di zaman Nabi Isa? Mereka pasti jawab, generasi terbaik di zaman Nabi Isa adalah sahabat-sahabatnya Nabi Isa. Tapi pertanyaan berikutnya, siapa generasi terburuk umat ini? Sahabat-sahabat Muhammad. Bukan generasi terbaik, tapi generasi terburuk di mata mereka. Adapun kita Ahlus Sunnah, generasi terbaik adalah siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka inilah satu-satunya solusi untuk bersatu. Yang mau ikut akan bersatu, yang tidak mau tidak akan pernah bersatu. Tidak akan pernah bersatu. Mungkin akan bersatu secara fisik, secara akidah tidak akan bersatu. Kenapa Rasulullah SAW bersabda, fa innahu may ya'ish minkum, siapa yang hidup di antara kalian setelahku min ba'di fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat banyak perselisihan itu dalam masalah agama. Tapi apa solusinya? Rasulullah sampaikan solusinya. Fa alaikum bisunnati, hendaknya kalian mengikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di, yang diberi petunjuk setelahku, yaitu sunnah para sahabat. Addu 'alaiha bin nawajidh, dan gigitlah dengan geraham kalian. Ini solusi. Tidak ada solusi lain. Kalau ingin bersatu, ikuti akidah para salaf. Sunnahku. Makanya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat para ulama dahulu, Imam Ahmad dan imam-imam di zaman mereka, kalau menulis tentang buku akidah, mereka beri judul dengan sunnah. Mereka beri judul dengan apa? Sunnah. Sunnah maksudnya akidah. Seperti Imam Ahmad punya buku judulnya Usulus Sunnah, maksudnya usulul i'tiqad. Perkara-perkara pokok dalam masalah akidah. Mereka namakan buku akidah mereka dengan nama apa? Sunnah. Nah, kalau kita buka usul Imam Ahmad, membahasnya tentang masalah akidah. Masalah Allah dilihat pada hari kiamat kelak, masalah Allah berbicara dan Al-Quran bukan makhluk, ya. Masalah-masalah akidah yang diselisihi oleh ahlul bidah di zaman Imam Ahmad. Masalah taat kepada penguasa, tidak memberontak kepada mereka, asal masalah-masalah akidah. Mereka namakan dengan sunnah, dan itu banyak, seperti Usulus Sunnah lil Humaidi, kemudian sunnah di Abdullah bin Ahmad, anaknya Imam Ahmad, judulnya sunnah. As-Sunnah lil Barbahari, As-Sunnah lil Khallal. Ya. Kemudian misalnya Syarhus Sunnah lil Muzani, muridnya Al-Imam Syafi'i, dan banyak, ya, buku-buku akidah dengan judul apa? Sunnah. Dengan judul sunnah. Ya. Oleh karena Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ikutlah sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Yang mudah istilah itu maksudnya adalah sunnah para sahabat. Maka ini solusi. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian melihat perselisihan
Di antara kalian fa'alaikum bisawadil a'zam, maka hendaknya kalian mengikuti golongan mayoritas. Kata para ulama maksudnya golongan mayoritas di zaman Nabi. Siapakah mereka? Para sahabat. Bukan golongan mayoritas sekarang. Allah telah mengingatkan bahwasanya semakin jauh semakin banyak kesesatan. Kata Allah, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti golongan mayoritas di atas muka bumi, kalian akan tersesat. Tetapi yang dimaksud dengan sawadul a'zam, golongan mayoritas di zaman Nabi adalah para sahabat. Sebagaimana dalam hadis tadi, yaitu sunnahku dan sunnah para sahabatku. Dan hadis-hadis saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Demikian juga dalam hadis kata Rasulullah SAW ketika menyebut tentang sataftariqu hadhil ummah ala 73 furqah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 73 firqah, 73 golongan. Kulluha fin nar illa wahidah, semua di neraka kecuali satu. Sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka golongan yang selamat ini? Kata Rasulullah SAW, "Man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi al-yaum." Yaitu orang yang berjalan di atas apa yang aku tempuh sekarang dan ditempuh oleh para sahabatku hari ini. Ini jelas kata Rasulullah, kalau mau selamat, golongan selamat, ikuti apa yang aku dan para sahabatku jalani pada hari ini, yaitu akidah para salaf. Akidah para salaf. Maka inilah satu-satunya solusi untuk adanya persatuan. Dan alhamdulillah buku-buku akidah sampai sekarang masih ada. Bersanad dengan sanad yang bersambung, ya, dengan dalil yang jelas dan tegas. Al-Imam Al-Bukhari punya buku I'tiqadul Bukhari. Al-Imam Bukhari juga punya buku judulnya Khalqu Af'alil Ibad. Kita bisa baca bagaimana pemaparan Imam Bukhari tentang akidahnya, dan juga dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ya. Di kitab Tauhid, salah satu kitab dalam pembahasan kitab Bukhari, kita bisa tahu bagaimana akidahnya Imam Al-Bukhari. Imam Ahmad punya buku, ya. Murid-muridnya juga punya buku, sehingga akidah Ahlussunnah jelas dan tegas. Makanya orang-orang yang tidak mau kembali kepada sunnah, mereka tidak mau mengatakan akidah salah, mereka nggak mau. Mereka ketika membahas akidah pakai logika, mau pakai filsafat kayak, pakai akal kayak, ini nggak masuk akal kayak, ayat harus ditolak, ayat harus ditakwil. Sehingga nggak bisa kita ngajak mereka untuk bersatu kalau sandarannya bukan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf. Ini kenyataan pahit yang harus kita rasakan. Kalau bersatu silahkan kita diskusi, tapi di atas akidah Ahlus-Sunnah. Tuan dan akhwat yang pertama adalah sebab perpecahan adalah bid'ah. Yang kedua adalah hawa nafsu. Bid'ah dan hawa nafsu. Yang keduanya telah Allah isyaratkan dalam Al-Quran dan juga telah disebutkan oleh Nabi SAW. Ketika Allah mengatakan, Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Lasta minhum min syai', lasta fihi min syai'. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka. Ini ditafsirkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Dia menyebutkan tafsiran para salaf dua, yaitu ayat ini terkait orang-orang musyrikin, yang kedua ayat ini terkait dengan ahlul bidah yang memecah belah agama. Yang pecah karena adanya bid'ah, otomatis terjadi perpecahan. Contohnya siapa? Contohnya yang dilakukan oleh ahlul bidah zaman dulu. Khawarij nyempal, Qadariyah nyempal dari golongan Ahlus Sunnah. Di antaranya adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah muncul di zaman siapa? Di zaman Hasan Al-Basri. Ketika Hasan Al-Basri ditanya di majelisnya, bagaimana tentang pelaku dosa besar? Bagaimana tentang pelaku dosa besar? Maka Hasan Al-Basri, dia belum jawab, maka dijawab oleh Wasil bin Atha. Wasil bin Atha salah seorang muridnya. Dan dia sudah penuh kepalanya dengan syubhat. Yang ditanya gurunya, dia yang nyeletuk menjawab. Dan dalam akidah Ahlussunnah, pelaku dosa besar apa statusnya? Statusnya dia adalah seorang mukmin, tapi naqisul iman, tapi imannya kurang, tapi dia masih mukmin. Dia belum kafir karena dia tidak melakukan perbuatan kekufuran, dia tidak murtad. Berarti dia masih mukmin, cuma imannya berkurang. Hasan Al-Basri mau jawab, belum sempat jawab, sudah dijawab oleh muridnya Wasil bin Atha dalam majelis. Dia mengatakan, menurut saya pelaku dosa besar itu fi manzilah bainal manzilatain, berada di antara kedudukan, di antara dua kedudukan. Bukan mukmin, bukan kafir. Mana? Ya sudah, pokoknya bukan mukmin, bukan kafir.
Kemudian dia pun meninggalkan majelis, dia nyempal. Jadi dia yang bikin perpecahan. Kemudian dia mojok suatu tiang, akhirnya pengikutnya banyak sehingga mereka dikenal dengan Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah bahasa Arab artinya nyempal. I'tazala yaitu meninggalkan majelis, menjauhi majelis. Jadi secara logika setiap bid'ah pasti menimbulkan perpecahan. Makanya Rasulullah SAW bersabda ketika mengingatkan kita akan munculnya perpecahan, kata Nabi SAW, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelahku dia akan melihat banyak perpecahan. Apa solusinya? Fa alaikum bi sunnati, ikutlah sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ikutlah sunnah para khulafa'ir rasyidin. Addu 'alaiha bil nawajib, gigitlah dengan geraham kalian. Kemudian kata Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadalah kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara dalam agama yang baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara baru dalam agama adalah sesat. Jadi ini dalil bahwasanya setiap bid'ah pasti membuat perpecahan, perpecahan. Ini secara umum. Sebab kedua yang menyebabkan perpecahan adalah hawa nafsu. Mungkin sama-sama ahlu sunnah, sama-sama di akidah yang benar, tapi ketika ada hawa nafsu terjadi perpecahan. Allah isyaratkan tentang apa yang terjadi pada ahlul kitab. Kata Allah, "Wa ma ikhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atumul bayyinatu baghyan bainahum." Kata Allah, tidaklah ahlul kitab, tidaklah berselisih tentang Taurat kecuali yang diberikan Taurat, yaitu ahlul kitab Yahudi berselisih terkait Taurat itu sendiri. Min ba'di ma ja'atumul bayyinat, padahal telah datang penjelasan yang jelas bagi mereka. Apa sebabnya? Kata Allah, baghyan bainahum, karena mereka baghyu. Para ulama menafsirkan karena hasad di antara mereka. Jadi di antara sebab terjadinya perselisihan adalah perkara dunia. Di antaranya adalah hasad. Makanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan sebab-sebab perselisihan, kata Nabi SAW, la tahasadu. Janganlah kalian saling hasad. Kemudian di akhir hadis kata Nabi SAW, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Maka inilah dua sebab terjadi perselisihan. Bid'ah dan apa? Perkara hawa nafsu. Baik, kita sebutkan sekarang bid'ah yang buat perpecahan. Contoh bid'ah dalam agama yang buat kita akhirnya tercerai-berai. Seperti kaedah yang disebutkan oleh ahlul kalam, baik Jahmiyah maupun Mu'tazilah maupun Asy'ariyah. Mereka mengatakan bahwasanya jika bertentangan antara akal dengan dalil, maka harus didahulukan akal. Yang disebutkan oleh Ar-Razi dengan kaidah namanya Al-Qanun Al-Kulli, yaitu kaidah universal. Kemudian dia menyebutkan sebab-sebabnya, intinya dia mengatakan bahwasanya adillatun naqliyah dhanniyatud dalalah. Bahwasanya segala dalil Al-Qur'an maupun sunnah hanya penunjukannya hanya persangkaan, tidak pasti. Berbeda dengan akal. Akal penunjukannya adalah qat'iyud dalalah, pasti penunjukannya. Sehingga kalau ada dalil yang masih ragu-ragu, sementara akal kita sudah pasti, kita harus mendahulukan akal daripada dalil. Oleh karenanya segala ayat yang tidak masuk akal dia tolak atau dia takwil. Dan dia takwil. Semua hadis yang menurut dia akal dia tidak terima, maka dia pasti apa? Takwil. Dan itu kaedah. Contoh seperti dia sebutkan dalam beberapa bukunya, dalam tafsirnya, dia mengatakan, di antaranya dalam tafsirnya mengatakan, ini sederhana, kalau Allah di atas arsy, dalam ayat banyak, 7 ayat, Allah di atas arsy, beristiwa di atas arsy. Kata dia, enggak logis Allah di atas arsy. Kenapa? Menurut akal saya, kata dia, kalau Allah di atas arsy, berarti Allah lebih kecil daripada arsy. Yang kedua, kalau Allah di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Kalau arsy jatuh, Allah ikut jatuh. Ini logika dia. Sehingga akhirnya dia mengatakan, tidak boleh kita menafsirkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, maknanya Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Tidak boleh. Karena secara akal tidak mungkin, mustahil. Terus bagaimana? Kita takwil. Istawa maknanya istaula, yaitu menguasai. Allah menguasai arsy. Ini contoh bagaimana dia menjadikan akal dia sebagai acuan untuk mentakwil dalil. Bantahannya mudah, saya sering sampaikan contoh ini ya. Kita katakan bahwasanya tidak semua yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Contohnya langit dan bumi. Langit dan bumi. Mana yang di atas, mana yang di bawah? Yang di atas langit atau bumi? Langit. Langit sama bumi, luasan mana? Luasan langit. Berarti ada yang di atas lebih luas daripada yang di bawah. Ada atau tidak? Ada. Setiap hari kita lihat langit dan bumi. Langit lebih luas daripada bumi. Yang kedua, tidak selalu yang di atas butuh kepada yang di bawah. Tidak selalu yang di atas butuh kepada yang di bawah. Langit
di atas butuh kepada bumi? Tidak, justru bumi yang butuh kepada langit. Ya. Allah menjadikan rafa samawati bi ghairi amadin. Allah angkat langit tanpa ada tiang di atas muka bumi. Sehingga perkataan Razi bahwasanya setiap yang di atas pasti lebih kecil dari di bawah, setiap di atas pasti butuh kepada yang di bawah, tidak benar. Tidak benar. Tapi menurut akal dia itu suatu kaedah, akhirnya dia menggunakan akalnya untuk menolak zahir ayat dan dia takwil. Ini contoh. Ini yang membuat akhirnya tercerai-berai karena mereka sama-sama mengagungkan akal. Yang jadi masalah, ikhwan, akal ini berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Akal kamu tidak seperti akal saya tidak seperti sesuatu yang menurut saya tidak masuk akal, menurut orang lain logis. Menurut Razi tidak masuk akal, ternyata kenyataan membantah. Bahwasanya bisa saja di atas lebih besar daripada yang di bawah. Bisa jadi yang di atas tidak butuh kepada yang di bawah. Sangat jelas, kita lihat setiap hari. Jadi apa yang menurut Razi tidak logis, ternyata logis bagi banyak orang. Karenanya, ketika kita menjadikan agama ini harus berdasarkan akal kita, semua harus diukur dengan akal kita ini penuh dengan kekurangan. Akal kita ini penuh dengan kekurangan. Lagi pula yang kita bicarakanlah Allah yang gaib, yang tidak bisa dikiaskan dengan kita. Mungkin bagi kita enggak mungkin, bagi Allah mungkin. Dan Allah lebih tahu tentang dirinya. Antum a'lamu amillah? Apakah yang lebih tahu tentang Allah? Allah kalau kabarkan tentang dirinya, saya begini, ya tinggal beriman. Tapi zat Allah tidak sama dengan zat kita. Selesai. Jangan bidah, maka pasti ada perpecahan. Sehingga mereka sendiri Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah sepakat menjadikan akal sebagai acuan. Mereka sendiri berselisih. Mu'tazilah yang sepakat dengan Asy'ariyah akal harus jadi patokan, ternyata mereka 20 firqah. Mereka firqah berapa? 20 firqah. Sama-sama akal jadi acuan, mereka sendiri berfirqah-firqah. Asy'ariyah sama-sama menjadikan akal sebagai acuan, ternyata juga mereka berselisih. Asy'ariyahnya Abu Hasan al-Asy'ari berbeda sedikit dengan Al-Baqilani, berbeda lagi dengan Ibnu Furak, berbeda. Setiap generasi berbeda-beda. Sampai kemudian muncul misalnya Al-Juwaini, berbeda lagi. Ya. Kemudian muncul Razi, berbeda lagi. Al-Amidi, berbeda lagi. Setiap generasi akidahnya beda-beda. Kenapa? Karena akal mereka beda-beda. Makanya ada buku judulnya bagus tentang perubahan akidah Asy'ariyah dari dulu sampai sekarang. Kalau ini akidahnya begini, ini akidahnya begini. Dari dulu sampai sekarang beda-beda. Kalau dia bilang saya Asy'ari yang mana? Beda-beda semua. Beda akidah salaf sama semua. Akidah salaf sama semua. Karena pakai dalil. Dalilnya enggak berubah-berubah. Kalau akal berubah-berubah enggak? Berubah-berubah. Ar-Razi sendiri dia ngomong A, nanti dia bantah sendiri. Dia rubah pendapat dia. Dan terakhir dia banyak berubah di kitabnya Al-Matalibul Aliyah. Salah satu buku yang terakhir dia tulis. Dia banyak menyelisih pemahamannya sebelumnya. Bahkan dia mulai condong kepada Ahlus Sunnah. Dia sendiri berubah. Sampai Sanusi membantah Razi. Dia bilang, jangan baca buku Razi. Sanusi adalah Asy'ariyah dari belakangan. Dia bilang, jangan baca buku Razi. Razi terpengaruh filsafat banyak. Jadi, kenapa mereka beda-beda? Karena mereka menjadikan akal sebagai apa? Sumber. Maka sungguh indah perkataan Ibnu Taimiyah ketika mengomentari orang-orang yang menjadikan akal sebagai dalil. Kata Ibnu Taimiyah, ya, bi ayyi aqlin yuzanul kitabu was sunnah. Mau pakai akal siapa? Al-Quran dan Sunnah mau dijadikan apa? Mau diukur. Kalau ayat sesuai akal saya, terima. Kalau enggak sesuai, takwil. Akal siapa yang mau dijadikan timbangan? Akal siapa? Wa rahimallahu al-Imam Malik. Kata Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmati Imam Malik. Yang di mana dia berkata, awa kullama jaa rajulun ajdalu minna. Apakah setiap ada orang datang lebih pandai berdebat, kemudian kita tarakna ma jaa bihi Jibril ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam li jadali haula. Kalau ada orang lebih hebat berdebat, akhirnya kita tinggalkan apa yang Jibril bawa dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW gara-gara mereka pintar berdebat. Mau akal siapa mau dijadikan timbangan? Akal saya, akal kamu, akal sahabat, akal Aristoteles, akal Plato, akal Plotinus, akal siapa mau dijadikan timbangan untuk mengukur kebenaran? Diriwayatkan Imam Malik, datang seorang Murji'ah. Dia mengatakan, ya Abu Abdullah. Dia kejar Imam Malik, dia bilang, ya Abu Abdullah, isma' minni, dengarkan dariku. Uhajijuka, saya akan mendebat engkau. Dia mau debat siapa? Imam Malik. Kata Imam Malik, baik. In golabtani, kalau kita debat kau menang. Kata dia, kalau saya menang, ittabi'ni, ikut saya. Terus kalau saya yang menang, ya saya ikut kau. Terus kalau datang orang ketiga, dia yang menang, ya kita ikut dia.
Kata Imam Malik, ya fulan, agama cuma satu, bukan menang debat-debat, siapa debat kita menang. Agama Muhammad tidak demikian. Dibangun di atas menang debat, enggak. Agama mudah, Al-Quran dan Sunnah. Jadi kapan orang-orang kemudian menjadikan akal sebagai acuan, maka pasti berselisih. Kenapa pasti berselisih? Karena akal orang berbeda-beda. Iya atau tidak? Kalau akalnya sama, oke, mungkin sepakat. Tapi akal berbeda-beda, maka terjadi perselisihan. Ini contoh bid'ah. Sama ketika misalnya ada orang beragama dengan perasaan, maka perasaan orang berbeda-beda. Menurut saya tidak mungkin haram lah, rasanya nggak pas. Pakai perasaan atau syariat pakai rasa. Rasa haram sih, rasanya nggak pas. Pakai dalil atau pakai perasaan? Kalau pakai perasaan banyak syariat dirubah. Syariat bisa dirubah. Nah, rasa orang beda-beda. Kemarin ada saya ketemu dengan salah seorang, dia membantah seorang liberal. Dia mengatakan itu si fulan bela-bela Yahudi, katanya agama kita dibangun di atas cinta-cinta. Kita harus cinta sesama manusia, cinta-cinta. Akhirnya dia bela Yahudi. Saya bantah dia, kata dia, saya bantah dia. Saya bilang cinta-cinta, zina pun karena cinta. Perasaan, kalau pakai perasaan repot. Agama pakai dalil, bukan pakai apa? Perasaan. Lihat bagaimana Ibnu Mas'ud mengingkari orang-orang yang berzikir di masjid. Ada satu orang memimpin halilu mi'ah, bertahlilah 100 kali, yang lain ikut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, rame, berjamaah. Sabbihu mi'ah, setelah selesai 100 kali, dia pimpin lagi. Bertasbih 100 kali, subhanallah, subhanallah, rame. Ibnu Mas'ud marah. Kata Ibnu Mas'ud, uddu sayyi'atikum. Hitung aja dosa-dosa kalian daripada bikin bid'ah seperti ini. Innakum ji'tum bi bid'atin zulma aw fuqtum ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian telah membuat bid'ah yang gelap atau kalian telah mengungguli para sahabat Nabi, kata Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud sahabat senior. Kenapa cara ibadah kalian seperti ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat? Mereka mengatakan, "Ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa khairan." Kami begini tidak ingin kecuali kebaikan. Perasaan baik daripada bengong, mending zikir rame-rame. Nunggu azan mending zikir rame-rame. Bukan kalau zikir rame-rame semangat? Kalau pakai perasaan iya semangat. Tapi itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka maksud saya banyak ya. Kalau kita membangun agama di atas perasaan, maka akan terjadi banyak perselisihan. Perasaan orang yang satu berbeda dengan perasaan orang yang lain ya. Baik. Di antara sebab perpecahan, dan ini pernah terjadi sangat dahsyat, adalah ta'assub madhabi, fanatik madhab yang berlebihan. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, adanya para imam-imam yang luar biasa ilmu mereka, yang mereka menyusun kembali dalil-dalil dengan susunan yang baik, ya. Yang mereka menuntut ilmu dari para salaf, maka muncullah 4 imam yang hebat, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Dan selain mereka ada imam-imam yang lain. Namun murid-muridnya tidak mengembangkan ilmu mereka. Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, ya. Banyak imam-imam yang lain yang kemudian karena murid-murid mereka tidak mengembangkan ilmunya, akhirnya ilmunya tidak tersampaikan hingga saat ini. Cuma pendapat-pendapat mereka masih dikutip oleh para ulama. Di antaranya misalnya Abu Isa At-Tirmidzi dalam Jami'-nya sering menukil perkataan para ulama-ulama yang sejajar dengan 4 imam ini. Tetapi secara madhabnya nggak ada. Madhab itu apa? Madhab itu adalah madrasah. Imam Syafi'i ketika mengajar, akhirnya dia punya murid, ilmunya berkembang, sehingga disebut dengan madrasah Syafi'iyah, maka terkenalah belakangan namanya madhab apa? Syafi'i. Imam Syafi'i tidak pernah sengaja bikin grup madhab, nggak ada. Tapi itu terjadi dengan natural. Yang sebelumnya dia belajar sama Imam Malik. Imam Malik juga punya murid-murid yang mengembangkan ilmunya, maka terkenal dengan madhab Imam Malik. Sebelumnya ada madhab Abu Hanifah. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Dia mengembangkan ilmunya, maka terkenal dengan madhab Hambali, Imam Ahmad. Maka keberadaan para imam kita syukuri, nikmat yang luar biasa. Maka muncullah orang-orang yang belajar ya dengan meniti madhab tertentu. Ini tidak jadi masalah. Ini cara memahami agama secara runut dan teratur. Tetapi belakangan muncullah namanya fanatik. Berlebihan. Sehingga muncullah perkataan-perkataan tidak boleh, kalau sudah satu madhab tidak boleh keluar madhab yang lain. Seperti contoh, ini nggak ada dalil dari mana. Kalau kamu sudah belajar madhab Syafi'i, tidak boleh keluar dari madhab Syafi'i. Apakah Imam Syafi'i pernah menyatakan demikian? Kalau dia sudah satu madhab, dia tidak mau mengambil pendapat madhab yang lain. Sehingga timbul apa? Fanatik. Sampai sempat terjadi fatwa yang
Zaman dahulu perseteruan keras antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Sampai mazhab Hanafi mengatakan tidak boleh menikah Hanafi dengan Syafi'i, nggak boleh. Akhirnya mereka rubah mazhab. Boleh kalau perempuannya Syafi'i, lakinya Hanafi. Dikiaskan dengan ahlul kitab. Itu terjadi, pernah terjadi. Terjadi. Ta'assub yang berlebihan. Ya. Padahal kalau kita tahu namanya masalah fikih, masalah khilaf biasa. Jangan sampai apa? Fanatik. Kita di Saudi membuat namanya perkara kontemporer, mereka tidak terikat satu madhab. Sehingga fatwa yang keluar dari macam-macam madhab. Dari macam-macam madhab. Karena kalau hanya terikat pada satu madhab, banyak perkara tidak bisa dikerjakan. Contoh saya sederhana ya. Seperti al-istisna. Istisna, kalau madhab Syafi'i nggak bisa, tidak sah. Maksudnya gimana? Kita pesan barang, misalnya saya pesan lemari. Saya bilang tolong bikin lemari, Pak Tukang. Ya, nanti saya kasih DP. Lemari itu kira-kira berapa? Harganya mungkin 5 juta. Ya udah 1 juta kamu kerjain sampai selesai. Nanti kalau selesai saya tambah 4 juta. Ini tidak sah, haram dalam madhab Syafi'i. Kalau dikiaskan dengan salam, uang harus kontan dulu. Kontan dulu baru barang belakangan. Nah kalau kita harus kontan dulu barang belakangan, barangnya nggak bakalan datang. Hilang. Iya atau tidak? Iya. Sehingga madhab Syafi'i nggak dipakai. Kalau nekat harus madhab Syafi'i, orang semua banyak yang tidak sah akadnya. Dan banyak. Oleh karena sebagian, ada yang nulis tentang ulama-ulama sekarang keluar dari madhab Syafi'i dalam masalah muamalah. Banyak sekali. Ini madhab Syafi'i kita nggak pakai. Madhab Syafi'i kita tidak pakai. Karena nggak bisa dipakai zaman sekarang. Itu masalah muamalah. Banyak madhab Syafi'i ditinggalkan. Banyak. Sampai ada risalah khusus. Makalah khusus tentang hal tersebut. Yaitu ulama-ulama yang meninggalkan madhab Syafi'i di zaman kontemporer sekarang karena tidak bisa diterapkan. Tidak maslahat bagi umat. Ini contoh. Contoh sederhana. Ya. Kalau dalam madhab Syafi'i, kalau bersihkan najis harus dengan suatu yang kering. Istijmar dengan suatu yang kering, yang qali', yang mencungkil. Dan harus kering. Kalau basah nggak boleh. Sehingga kalau kita cebok anak kita pakai tisu basah, tidak bisa. Padahal mana lebih bersih? Tisu basah, tisu kering? Tisu basah lebih bersih. Ini nggak boleh. Contoh lagi misalnya mencuci pakai mesin cuci. Ini problem. Kenapa? Karena mesin cuci dalam sebagian madhab, di antaranya madhab Syafi'i, kalau air kurang dari 2 kula itu sekitar 200 liter. Kalau air kurang dari 2 kula, kemasukan najis 1 tetes air kencing aja, itu air semua ternajisi. Meskipun tidak berubah rasa, warna, dan bau. Mereka meyakini, dan ini pendapat yang kuat, maksud saya, tapi ini pendapat. Kita tidak menghina pendapat ini, enggak. Ini pendapat para ulama. Tapi pendapat itu nggak bisa diterapkan sekarang. Kalau ada 1 tetes air kencing masuk di air yang kurang, misalnya airnya itu 150 liter. 150 liter itu banyak atau tidak? Banyak. Karena 1 tetes itu najis semuanya. Sudah tidak boleh dipakai untuk mencuci baju lagi, nggak boleh. Nah sekarang, mesin cuci yang ada berapa liter sih? 7 kilo, paling 8 liter, 9 liter. Paling banyak berapa liter? Taruhlah mesin cuci raksasa 20 liter. Nggak ada mesin cuci airnya berapa? 200 liter, nggak ada. Masalah 2. Masalah pertama, kalau kau taruh langsung bajumu pasti ada najisnya, maka air tersebut otomatis jadi air ternajisi. Karena kalau kurang dari 200 kula, 200 liter, pasti sedikit saja air ternajisi. Kalau air sudah ternajisi, tidak boleh buat mencuci. Kalau kau nekat juga mencuci, pakaianmu ini masih belum suci. Tidak boleh pakai sholat. Paham? Ini problem pertama. Problem kedua, kalau kau tumpahin rinso terlebih dahulu, atau sabun cuci, airnya berubah jadi berbusa. Kan kadang-kadang kita busain dulu. Air tersebut sudah bukan air mutlak lagi. Kalau bukan air mutlak lagi, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Maka tidak sah. Ini repot. Akhirnya mereka, caranya gimana? Caranya airnya disiram-siramin dulu. Pakaiannya disiram-siramin dulu, sampai kira-kira hilang najisnya, baru dicuci. Kan repot seperti itu. Sampai saya pergi suatu tempat, di tanah air, ada tulisan laundry syar'i. Nah, maksudnya, syar'i sesuai dengan madhab Syafi'i. Maksud saya, kalau kita mau terapkan ini, susah bagi masyarakat. Susah. Saya tidak mengatakan pendapat ini, enggak. Maksud saya ini contoh pendapat yang mungkin dulu mudah diterapkan, sekarang dengan adanya modern, ada mesin cuci, tidak bisa diterapkan. Antum misalnya, kalau terluka, ini sederhana, misalnya masalah tohara. Antum terluka, kemudian luka di sini, antum terus pakai perban. Perban di mana? Di tangan. Bukankah tangan anggota wudu? Paham ya? Taib. Dalam mazhab Syafi'i, kalau kamu mau pakai perban, wudu dulu. Wudu dulu baru pakai perban. Fungsinya apa? Kalau kau berwudu dulu, terus kau pakai perban, nanti kau bisa sholat. Ini diganti dengan tayamum.
dengan syarat perbannya harus tipis, nggak boleh panjang-panjang. Misalnya lukanya 5 cm, perbannya taruhlah 6 cm aja, jadi nggak boleh sampai 10 cm. Kalau cuma 6 cm, oke. Nanti kau sudah wudu, yang ini tidak kena air, kau gunakan tayamum, maka sah. Tetapi kalau ternyata kau pakai perban sebelum berwudu, maka misalnya perban ini atau gips tersebut kau buka 4 bulan lagi, semua 4 bulan kau harus ulangi sholatmu. Saya tanya sama antum, kalau ke rumah sakit disuruh wudu dulu apa langsung digips? Kalau ke rumah sakit suruh wudu dulu, lagi luka-luka, dikerjain apa suruh wudu dulu? Kerjain lah. Maksud saya kalau kita menerapkan banyak hal yang masyarakat sendiri tidak melakukannya. Maka lucu kalau zaman sekarang kemudian ada orang harus mazhab Syafi'i, harus mazhab Syafi'i. Ya, orang saja tidak terikat dengan mazhab Syafi'i. Coba antum majma' fikih. Sekarang di Mesir aja mereka tidak pakai mazhab Syafi'i, mereka pakai mazhab Hanafi karena menurut mereka lebih mudah bagi masyarakat. Sampai ulama Syafi'iyah saja sebagian keluar dari mazhab Syafi'i. Contoh, zakat dalam kitab misalnya Al-Fiqhul Manhaji, penulisnya mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan zakat yang benar menurut mazhab Syafi'i adalah harus pakai makanan pokok. Tapi kami sekarang lebih baik pakai mazhab Hanafi, pakai uang boleh. Maksud saya, ulama Syafi'i sekarang saja terkadang meninggalkan mazhab apa? Syafi'i karena mereka melihat maslahat. Contoh melempar jamarat. Kalau menurut mazhab Syafi'i nggak boleh kecuali setelah zuhur. Sekarang difatwakan pagi boleh lempar, itu mazhab mana? Nggak ada, bukan mazhab Syafi'i, itu mazhab Hanafi. Maka menurut saya ketika seorang terlalu fanatik, harus yang tidak mazhab Syafi'i berarti tidak ngerti, tidak boleh menyelisih. Kamu siapa menyelisih mazhab? Ini bikin ribut. Ini bikin apa? Ribut. Belajarlah kau mazhab, tidak apa-apa, sebagai langkah untuk menuntut ilmu dengan baik. Tapi jangan fanatik. Jangan fanatik. Sekarang kalau saudara-saudara kita fokus mazhab Syafi'i, nanti muncul grup lain fokus mazhab Hambali. Fanatik juga. Depannya ribut gak? Ribut. Muncul lagi satu, kita pakai mazhab Hanafi. Ke depan boleh nggak boleh? Nanti ribut ke depannya. Oleh karenanya ini mazhab, saya katakan ini adalah karunia dari Allah. Para ulama luar biasa. Yang dilarang adalah fanatik. Fanatik sekarang nggak ada. Sekarang ulama para ngumpul di Rabitatul Alam Islami. Mereka kumpul ulama membahas masalah fikih. Mereka tidak pakai satu mazhab dengan berbagai macam mazhab. Majma' Fikih Islami juga kumpul, tidak satu mazhab. Lihat bagaimana qararatnya, keputusannya juga tidak satu mazhab. Terkadang mazhab ini, terkadang mazhab ini. Mereka lihat mana yang lebih kuat dalilnya. Dengan demikian mereka bersatu, saling menghargai, bisa saja pendapat lain lebih benar, ya, tidak harus berkutat pada satu mazhab saja. Sementara Imam Syafi'i sendiri tidak melazimkan muridnya harus ikut pendapat dia, benar atau tidak? Benar. Imam Ahmad muridnya siapa? Kenapa ada mazhab Hambali? Berarti dia tidak selalu sama dengan siapa? Syafi'i. Al-Muzani dalam kitabnya juga sering mengatakan berkata Muzani, yaitu dia menyelisih Imam Syafi'i. Dia menyelisih Imam Syafi'i. Dan banyak Imam Syafi'i punya pendapat qadim, terus jadid. Pendapat yang baru. Dahulu dia di Baghdad, dia punya fatwa-fatwa, namanya pendapat Imam Syafi'i yang lama. Kemudian ketika dia berpindah ke Mesir, dia punya qaulul jadid, pendapat yang baru. Itu pendapat baru Imam Syafi'i, tidak semuanya jadi pendapat yang dipilih oleh ulama Syafi'i yang belakangan. Tidak semuanya. Terkadang mereka menyelisih. Contoh, Imam Syafi'i, seingat saya, dalam pendapatnya yang baru, waktu maghrib itu bukan dari terbenam matahari sampai waktu Isya, yaitu maghrib syafaqil ahmar. Kalau kita kan, yang kita terapkan, waktu maghrib dari mana? Dari terbenam matahari. Selama masih ada mega merah di langit, berarti masih maghrib. Kalau mega merah sudah hilang, berarti sudah masuk waktu apa? Isya. Itu pendapat yang dipilih oleh banyak ulama, di antaranya ulama Syafi'iyah sekarang. Ternyata pendapat ini menyelisih pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat, waktu maghrib cuma sebentar. Cuma cukup untuk berwudu, sholat 2 rakaat, sholat maghrib, mungkin sholat maghrib, mungkin 15 menit doang. Bukan waktu panjang sampai waktu sholat Isya, enggak. Imam Syafi'i berpendapat. Tapi siapa yang ikut madhab Imam Syafi'i sekarang? Lihat, Imam Syafi'i saja pendapatnya ditinggal. Berarti kalau ada yang mengatakan harus, ini gimana? Imam Syafi'i tidak mengharuskan demikian. Mana dalil bahwasanya harus madhab Syafi'i, harus madhab Syafi'i? Maksud saya ketika fanatik ini potensi bikin keributan. Jadi silakan belajar, tapi jangan apa? Fanatik. Pendapat mana saja yang lebih condong kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ulama bukan terbatas pada 4 madhab saja. Masa 4 ulama-ulama ini masih ada. Meskipun madhabnya sudah enggak ada, tetapi pendapatnya masih tertulis hingga saat ini. Baik. Ini mungkin kita katakan perbedaan perselisihan gara-gara masalah agama. Sekarang ternyata perselisihan juga muncul gara-gara hawa nafsu. Ribut sama teman kenapa? Karena hasad.
Kita ribut sama teman kenapa? Karena tidak berakhlak. Kita ribut sama teman kenapa? Kita ngelamar cewek yang sudah dia lamar. Kata Rasulullah SAW, "Wala yakhtibur rajulu ala khitbati akhi." Jangan dia ngelamar perempuan yang sudah dilamar sama temannya. Temannya ngelamar, ada cewek cantik. Temannya waktu ngelamar pakai motor. Dia pakai Alphard. Kira-kira akhwatnya pilih siapa? Pilih Alphard lah. Kalau akhwatnya juga bilang, "Saya mau yang pakai motor." Bapaknya nggak mau. Ngapain ini motor, kasih makan kamu apa? Ini Alphard jelas. Tidak ada cinta buta sekarang. Semuanya bisa bedakan antara motor dengan Alphard. Zaman dulu orang buta, nggak tahu, sekarang semua udah tahu. Ketika ada orang ngelamar, terus kita ngelamar lagi, ribut. Lain halnya kalau sudah ditolak. Ini contoh, ribut bukan karena masalah bidah, bukan masalah agama, tapi karena masalah apa? Dunia. Ini terjadi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i akhihi. Jangan dia menjual di atas penjualan saudaranya. Saudaranya ada orang beli mobil sama dia, mobil yang sama. Berapa misalnya mobil Toyota? Berapa? Mobil Avanza. Berapa? 200 juta. Oke, bagus. Sudah ada kecondongan. Besoknya, tahu-tahu saya, kok kemarin berapa? Sama saya aja 150 juta. Akhirnya dia pindah. Dia pindah. Padahal sudah ada kecondongan. Bikin ribut nggak? Bikin ribut. Kalau dia tahu kenapa? Ya, ribut. Ini contoh khilaf, berselisih gara-gara masalah dunia. Di antaranya kata Rasulullah SAW, al-Muslim la yakhdhuluhu, wa la yazlimuhu, wa la yakdzibuhu, wa la yahqiruhu. Kata Nabi, tidak boleh seorang Muslim menzalimi Muslim yang lain. Karena kalau zalim Muslim yang timbul keributan. Wala yakhdhuluhu, dan jangan dia tinggalkan saudaranya ketika saudaranya sedang butuh kebantuan, dia malah tinggalkan. Ini akan menimbulkan dendam bagi saudaranya. Waktunya saya butuh, dia tinggalkan saya. Dia tidak tolong. Wala yakdzibuhu, jangan bohongin saudaranya. Dibohongin saudaranya. Wala yahqiruhu, dan jangan merendahkan saudaranya. Banyak ribut gara-gara apa? Satu merendahkan yang lain. At-taqwa hahuna. Takwa tempatnya di hati. Wa yushiri ila sadri thalatha marrat. Rasulullah sebutkan, takwa tempatnya di sini, di sini, di sini. Biasa imri'in minasyarri an yahqir akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan buruk ketika dia merendahkan sesama muslim yang lain. Ah, siapa dia? Ilmunya sampai di mana? Apa enggak bisa apa-apa? Saya lebih hebat. Ah, ini merendahkan namanya. Kalau sampai kepada saudaranya dia direndahkan, marah atau tidak? Marah. Bikin ribut orang gara-gara dia merendahkan. Saya lebih alim daripada dia. Dia belajar di mana? Dia ini merendahkan. Dia cuma menang ijazah, punya syahadah, gelar. Saya enggak punya gelar, tapi saya jagoan. Ini namanya merendahkan. Jagoan neon namanya. Kita punya ilmu bukan untuk merendahkan yang lain. Kau punya ilmu diberi kenikmatan oleh Allah, dakwahkan bukan untuk merendahkan yang lain. Masing-masing berdakwah dengan kemampuannya. Ada orang tidak bisa ngajar kecuali Al-Fatihah, alhamdulillah dia mau ngajar Al-Fatihah. Meskipun dia enggak tahu bahasa Arab. Yang dia bisa dia. Belum tentu kau masuk surga, dia tidak. Bisa jadi dia masuk karena tulus. Oleh karenanya jangan merendahkan yang lain. Kalau sudah saling merendahkan pasti timbul keributan. Pasti timbul keributan. Kalau sudah hasad pasti timbul apa? Keributan. Makanya Rasulullah mengatakan wala tahasadu. La tahasadu, wala tabaghadu. Ya. Wala tadabaru. Jangan kalian saling hasad. Kita dihasati orang jangan balas hasad. Kalau dia hasad sama kita, kasih kue, kirim kue. Insyaallah hasadnya hilang. Dia hasad sama kita, kasih mobil, pasti hasadnya hilang. Kalau kita hasad sama orang, kita lawan. Kita sama orang, kita puji-puji dia supaya hasad kita hilang. Kita punya hasad sama orang, kita doain dia, ya Allah kuatkan dia. Doain dia, sehingga kita kalahkan setan. Setan pengen kita hasad sama dia, kita lawan. Dengan demikian kita bersatu. Setan membisikkan dalam dada kita, berkobar sehingga kita hasad. Dan setan tidak pernah berhenti untuk mengadu domba. Makanya Allah berfirman, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku, ucapkanlah kata-kata yang terbaik, pilih diksi yang terbaik. Kalau kita punya 5 kata yang baik, pilih yang terbaik. Yaqulu allati hiya ahsan. Ucapkanlah yang terbaik, diksi yang terbaik. Kenapa harus pilih diksi yang terbaik? Inna syaitana yanzagu bainahum. Karena syaitan mengadu domba di antara mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Di antara bentuk aplikasi permusuhannya, dia mengadu domba kaum muslimin. Kita ngomong jangan asal ngomong, jangan ceplas-ceplos, pilih kata-kata. Kalau baik katakan, kalau enggak usah. Bukankah perkataan baik al-kalimatu thayyibatu shadaqah, kata-kata baik sedekah. Jangan nyinyir, jangan merendahkan, jangan menghina, jangan. Kata-kata yang baik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna syaitan qad ayisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab, walakin fit tahrishi bainahum. Sungguhnya syaitan sudah putus asa untuk disembah orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Syaitan kayaknya susah saya disembah, tetapi dia tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara mereka.
Setan luar biasa. Apa kata Yakub kepada Yusuf? La takhsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitanal insani aduwwum mubin. Jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, maka mereka akan bikin makar karena setan mengadu domba, setan musuh yang nyata. Setan mengadu domba antara kau dengan apa? Kakak-kakakmu. Makanya Nabi Yusuf ketika dia sudah jadi bangsawan, dia panggil bapaknya, dia cerita. Wa jaa bikum min ba'di an nazagha asy-syaitanu minal badwi min ba'di an nazagha asy-syaitanu baini wa baina ikhwati. Di antara karunia Allah, Allah mendatangkan kalian dari kampung ke Mesir setelah setan mengadu domba antara aku dengan kakak-kakakku. Jadi setan mengadu domba. Maka di antara sebab perpecahan terkadang bukan masalah akidahnya beda, akidahnya sama, manhajnya sama, salatnya sama. Masalahnya satu hasad, satu zalim, satu merendahkan, satu menghina, satu bohong, itu timbul sebab perpecahan. Maka kita berusaha menghindari sebab perpecahan, menghindari bid'ah, dan juga menghindari hawa nafsu. Dan kalau ada perpecahan segera diperbaiki. Islah itu amal soleh yang sangat baik. Ya. Islah amal soleh yang sangat mulia. Bahkan dalam sebagian hadis lebih afdal daripada sholat dan puasa. Yaitu mendamaikan di antara orang-orang yang bersengketa. Saya rasa mungkin sampai di sini saja bisa sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sabarlah dalam belajar akidah yang benar. Sabarlah dalam menjalankan agama di atas akidah para salaf. Jangan terpedaya dengan syubhat-syubhat dan logika-logika yang tidak benar yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Kita berusaha meninggal dan bertemu dengan Allah dengan akidah yang benar. Akidah para salaf yang sampai sekarang sudah tertulis dengan dalam buku-buku dengan sanad yang jelas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan atau tidak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.